Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Amuri. Lagi sibuk nggak nih Bu? Aku ganggu nggak ya? Biasa kegiatan sehari-hari sih, nggak terlalu sibuk. Kenapa Bu Amuri? Kira-kira aku mau sharing-sharing sedikit, bisa nggak Bu? Ada waktu nggak? Oh boleh Bu. Jadi tujuan Ibu apa nih sharing kali ini? Oke, ini ya Bu Lia, tujuan saya itu kemarin saya ingin menceritakan terkait murid saya ini. Jadi dia itu belum mempunyai kesadaran diri atas hal atau tindakan yang positif. Jadi dia tuh lebih banyak melakukan tindakan-tindakan negatif. Tapi kenyataannya itu jadi ada beberapa anak merasa terganggu gitu dengan kejahilan dari anak ini. Jadi menurut itu nggak bisa diem banget dan jahil gitu teman-temannya. Terus temannya ini pun melapor ke saya dan bahkan bukan hanya temannya aja sih, guru-guru pun beberapa guru juga cerita ke saya dan saya tuh bagaimana ya yang harus saya lakukan. Saya udah tegur anak tersebut tapi belum ada perubahan juga. Jadi selama KBM di kelas dia tuh bukan memperhatikan dirinya tapi malah jahilin atau isengin temennya gitu ya. Nah benar sih, ini anaknya memang luar biasa sih di kelas. Saya masih agak bingung gitu apa yang harus saya lakuin. Makanya jadi Bu Amuri itu banyak aduan dari apa lainnya gitu ya. Iya. Mungkin ini Bu Ibu mempunyai hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu nggak dalam meraih tujuan yang tadi Ibu ceritakan itu? Baik Bu, menurut saya sih ya hambatannya itu anak tersebut ini kurang bertanggung jawab, kurang disiplin. Contohnya dia sekolah kadang pramuka dia memakai kostum putih, sedangkan kan Harusnya hitam. Iya. Terus ada juga ketika upacara dia sering tidak pakai dasi, tidak pakai topi. Cuma yang paling sering ini sifat isengnya Ibu, Yang paling dominan ya. jadi mengganggu kenyamanan belajar teman-temannya. Saya pernah tanya ya ke anak ini, Kenapa iseng gitu ya? karena suka ini ya kita peran aja gitu. Kenapa sih kamu suka iseng sama teman-teman kamu? Jawabannya, tangan saya kalau nggak iseng kayaknya nggak enak gitu Bu. Jadi harus melakukan kegiatan ketika pembelajaran gitu. Cuma kan kalau kayak tek-tek apa ya megang pulpen berisik, cuma kan mungkin Bu ya teman lain gitu. Dan guru tersebut beberapa guru juga komplain terkait hal itu, temennya lagi putus dia nyoret-nyoret lah, dia colek-colek temennya lah. Jadi isengnya itu sih Bu yang masih Mungkin menurut dia itu keisengan dia itu hanya bercanda gitu ya, hanya mengalihkan keseriusan mereka. Cuman kan bagi yang diisengin ya mengganggu banget gitu, mengganggu konsentrasi gitu. Terus Ibu kan sudah mengetahui nih hambatan gangguannya yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan. Mungkin Ibu juga mempunyai solusinya. Bu, kira-kira solusinya seperti apa? paling gini kali ya aku bakalan nambah keyakinan kelas ya yang sudah dibuat atau pelajaran untuk memberikan kesadaran diri dan tanggung jawab siswa, karena memang siswa ini bisa dilihat tanggung jawabnya belum ada, lalu kesadaran dirinya pun juga belum ada, dan mungkin memang gaya belajar anak ini yang kinestetik ya, yang kita belajar harus mempraktikkan secara langsung. Mungkin teman-teman beberapa guru teman-teman tadi itu belum paham terkait gaya belajar anak ini, mungkin mengganggu ya. Cuma kita juga seharusnya kita memberi memfasilitasi, memenuhi kebutuhan dia sebagai seorang kinestetik ya Bu ya. Iya seperti apa. Cuma mungkin ya kita kan muridnya juga banyak agak sedikit juga. Jadi sebelumnya memang sudah dibuat keyakinan kelas berarti ya. Jadi Ibu tinggal menambahkan saja. Iya sudah dibuat Bu, tahapan awal tahun pelajaran awal gitu. Mungkin
mungkin juga ini ya Bu, mungkin juga dari guru-guru mapelnya tersebut tidak semuanya memfasilitasi atau memetakan gaya belajar anak gitu ya. Ya. Kayak belum tahu gaya belajar tersebut, akhirnya anak tersebut ya memang gaya belajar seperti itu, menggunakan banyak gerak, melakukan aktivitas, jadi mungkin ya teman-teman yang lain juga juga. Berarti Ibu perlu ini ya Bu, perlu strategi khusus tuh dari solusi tersebut Bu. Kira-kira apa Bu strategi itu? Ya, saya ingin sama mengajar secara anak Iya, secara empat mata ini seperti itu ya. jangan disampaikan segitiga resolusi, jadi sehingga bisa mengetahui apa yang dia inginkan, apa yang dia apa dia dari yang kedua sih yang pasti pemanggilan orang tua ya, karena sepertinya anak ini tuh memang butuh perhatian lebih, dan entah memang di rumah dia kurang perhatian atau memang selalu mendapat perhatian di rumah gitu. Jadi kan kita biar dapat informasi ya terkait tingkah laku anak ini di rumah seperti apa, apakah sama atau tidak gitu dengan di sekolah. Terus yang ketiga ini saya sih ingin melibatkan siswa ini ya, melibatkan ini dalam kegiatan. Misalnya karena memang dia suka iseng gitu ya, kita memberikan fasilitas atau memberikan tanggung jawab kepada anak ini misalnya sebagai keamanan kelas. Jadi dengan biasanya keamanan kelas ini yang jaga ketertiban, lalu kebersihan, dengan begini kan emang dibutuhkan banyak gerak ya, banyak aktivitas. Jadi kita melakukan hal ini, anak tersebut dapat menyalurkan walaupun memang belum maksimal ya Bu. Itu juga sih paling ketika misal ada guru membutuhkan bantuan ngambil buku di ruang guru, membagikan buku teman-temannya gitu ya. Temannya kan dia bergerak nih otomatis. Jadi kita mengusahakan dia supaya banyak bergerak ketimbang duduknya dan jahilin temannya gitu ya. Iya benar. Jadi jangan kan anak itu tanggung jawab pada dirinya sendiri. Tadi mengenai strategi Ibu yang kedua itu kan pemanggilan orang tua ya. Iya tuh Bu, bisa jadi dia itu di rumah selalu terlalu banyak perhatian dari orang tua atau sebaliknya. Benar, bisa terlalu banyak perhatian juga, jadi dia anak ini megang apa, jangan nggak usah ibu aja, jangan nanti pecah, kamu jangan cuci piring nanti pecah, bisa juga seperti itu ya. Jadi dia lebih jadi mau aktif di rumah nggak bisa, jadi pimpin sekolah gitu. Jadi dia kurang perhatian atau memang berlebih perhatian. Orang tua ini ya, dari ketiga strategi itu pastinya Ibu mempunyai ukuran keberhasilan ya Bu. Iya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu yang tadi itu? Ukuran keberhasilan saya mungkin tidak langsung instan ya Bu ya. Betul Bu, proses ya. Proses dan bertahap gitu ya Bu. Yang pasti keberhasilan saya itu ketika siswa ini tidak menunjukkan lagi keinginannya dan mempunyai tanggung jawab dan aktif positif di kelas ya, bukan aktif untuk melakukan hal yang temannya ataupun mengganggu KPM di kelas gitu. Sehingga bisa terlaksana. Oke. Nah untuk keberhasilan itu mungkin harus mempunyai komitmen yang kuat ya Bu ya. Kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang tadi itu apa Bu? Komitmen saya itu yaitu agar murid tersebut bisa menjadi lebih disiplin dengan lengkap memakai atribut setiap seragam sesuai hari. Yang pasti dia itu dengan kayak gitu akan memunculkan rasa tanggung jawab, dan pasti dia harus melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan teman-temannya. Lalu selain itu juga dengan berkolaborasi dengan orang tua serta wali kelas dari anak tersebut, karena bagaimanapun wali kelas ini orang tua dia di sekolah. Beberapa guru bukan cerita ke wali kelas, melainkan ke saya gitu. Iya. Jadi biar sama-sama wali kelas mendukung, guru mendukung, serta dengan orang tua di sini mendukung.
Ya, jadi berarti ada ini ya Bu, ada pihak-pihak yang harus membantu dari komitmen Ibu itu supaya ukuran keberhasilan Ibu maksimal tercapai Bu. Kira-kira siapa aja tuh Bu? Yang pasti pertama dari wali kelas dan rekan guru mata pelajaran yang lain, biar beliau-beliau ini juga mengakui bahwa belajar dari anak ini berbeda dari teman-teman yang lain. Nah, yang pasti orang tua ya, karena kami kan di sekolah hanya Pasti tidak terlepas orang tua itu ya Bu ya. beberapa jam saja di sekolah, kan di rumah kan dia lebih lama bersama orang tua. Nah, saling berkolaborasi semua, mudah-mudahan sih ya bisa berjalan dengan baik dan terjadi perubahan dari anak ini. Walaupun sedikit demi sedikit ya Bu ya, tidak langsung tetapi berproses. Malah kalau langsung kita yang heran sendiri, yang Ya. bisa drastis, ada apa gitu. Nah mungkin Bu, dari tadi kan kita udah ngobrol banyak ya. Iya. Kemudian kira-kira itu ada tindak lanjut lagi nggak dari setelah sesi ini? Setelah sesi ini sih paling kalau misalnya ada perubahan dari anak tersebut, pasti saya akan ceritakan lagi gitu, sharing-sharing lagi dengan Ibu Lia. Cuma dari gambaran tindakan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan kita ini, yaitu apabila nanti ketika aksi ini sudah berjalan dan sudah terjadi sedikit perubahan dari anak ini, saya akan berbagi info atau berbagi cerita lagi. Ya, saya doakan Bu Al-Huri semoga rencana Ibu strategi Ibu berjalan dengan baik, kemudian komitmen Ibu dengan anak tersebut, dengan orang tua tersebut juga berkomitmen kuat gitu ya Bu, supaya tujuannya tercapai. Iya, terima kasih Bu Lia. Baik Bu, sama-sama. Semoga kegiatan yang Ibu lakukan ya aku suka ganggu. Tidak apa-apa Bu Al-Huri. Baik, silakan lanjut Ibu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Al-Huri. Bagaimana kabar Bu Al-Huri? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Lia. Aku sehat, saya sehat. Ibu Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sedang dalam keadaan baik Bu Al-Huri. Itu saya lihat kayaknya agak kurang bersemangat gitu ya Bu ya. Iya sih Bu, memang gimana ya, ada sedikit permasalahan sih yang terjadi di peserta didik saya. Kebetulan saya mau bicarakan juga nih dengan Bu Al-Huri. Kira-kira Bu Al-Huri berkenan tidak ya? Oh gitu. Boleh Bu. Kebetulan aku juga lagi senggang kok Bu. Kira-kira apa sih tujuan Bu Lia dari pembicaraan atau bincang hari ini? Semoga saya dapat membantu ya. Oke, tujuan saya sih di pembicaraan ini, di pertemuan kali ini, saya menginginkan peserta didik saya ini menjadi peserta didik yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, kemudian tugas yang dibawa pulang juga sebagai tugas pekerjaan rumah dari sekolah yang didorong oleh motivasi dari dalam dirinya sendiri itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi anak ini atau siswa Ibu ini tidak ada ya, mungkin belum mempunyai motivasi intrinsik untuk mengerjakan tugas di rumah. Seperti itu ya Bu. Betul Bu. Jadi belum ada kesadaran dirinya gitu. Kira-kira ada nggak sih hambatan atau gangguan yang pernah menghalangi ataupun menghalangi itu dalam mencapai tujuan atau meraih tujuan tersebut? Saya rasa sih ya Bu ya, yang menghalangi saya dalam mencapai tujuan itu belum adanya rasa tanggung jawab pada diri anak itu, sehingga ya belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas tugas-tugasnya yang diberikan dari sekolah ataupun tugas-tugas yang dia bawa karena di sekolah belum selesai gitu. Baik, kira-kira ketika awal itu sudah dibuat kesepakatan kelas? Sudah kesepakatan kelas, sudah disepakati bersama-sama mengenai tugas PR, mengenai tugas di sekolah.
itu sudah kita sepakati dan sudah dibuat kesepakatan kelas. Anak tersebut juga sudah pernah saya tawarkan dengan restitusi, tapi ya masih saja seperti itu, Bu. Oh, berarti kesepakatan kelas juga, sudah restitusi juga, berarti sudah beberapa cara ya yang harus dilakukan untuk memunculkan keinginan atau motivasi intrinsik tersebut. Lalu kira-kira apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi dari ibu ini? Ini kan rencana saya untuk mencapai tujuan ini kan saya membuat keyakinan kelas kan sudah tuh di awal tahun. Kemudian itu pun yang mereka harapkan kan sesuai apa yang mereka harapkan. Mungkin yang akan saya kuatkan untuk mencapai tujuan adalah saya akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat sehingga lama-kelamaan akan timbul rasa tanggung jawab yang didorong oleh motivasi dari dalam diri anak tersebut gitu. Kemudian saya mungkin juga akan berkolaborasi dengan orang tua mereka yang di rumah untuk memberikan motivasi agar bersemangat dalam belajar. Baik. Kalau untuk tadi Ibu sudah bertanya ukuran keberhasilannya, Bu ya? Ya. Kalau ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya itu peserta didik saya menginginkan peserta didik itu bertanggung jawab atas tugasnya atau pekerjaan rumahnya yang diberikan dari sekolah. Oh, baik. Seperti itu ya, Bu. Kira-kira apakah ibu sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua tersebut? Ya, Bu, saya sudah berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut. Sudah saya panggil secara individu, kemudian saya juga sudah memanggil bersamaan dengan komite kelasnya. Kira-kira dari hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ibu dalam meraih tujuan tersebut, menurut ibu kira-kira nanti akan berhasil nggak sih, Bu, dengan rencana aksi yang nanti akan dilakukan? Harapan saya sih rencana aksi saya akan berhasil, Bu. Baik, semoga kan niat baik positif ya, Bu ya. Karena kalau memang belum ada motivasi intrinsik dari dalam diri anak, ya kita mau sekeras apapun mendorong untuk melakukan tugas, dan memang kalau bisa dari rumah belum ada kolaborasi dari orang tua, mungkin kita belum maksimal ya anak tersebut. Iya, betul, Bu. Pemikirannya. Lalu kira-kira apa sih komitmen ibu terhadap rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya ya dari rencana dari strategi saya yang tadi saya sebutkan itu, saya melakukan kolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah secara terus-menerus, secara intens, kontinu untuk memberikan motivasi agar bersemangat dalam belajar, kemudian agar orang tua tersebut juga selalu mengingatkan, mau itu ada tugas atau tidak, tetapi selalu diingatkan, sehingga lama-kelamaan mungkin anak tersebut akan sedikit demi sedikit, walaupun hasilnya tidak langsung terlihat, secara bertahap akan bertanggung jawab dengan kesadaran dirinya. Baik, semoga dengan rencana aksi ibu ini pelan-pelan anak tersebut akan termotivasi dan ada sampai tujuan saya tercapai, tingkat keberhasilan saya tercapai. Iya, benar sekali, Bu. Karena mau bagaimanapun kalau tidak ada kerjasama kita dengan orang tua, sulit ya untuk mencapai rencana. Ya, saya dan orang tua juga perlu menjaga komitmen tersebut untuk mencapai keinginan. Kira-kira siapa sih, Bu, yang dapat membantu ibu dalam menjaga komitmen ini? Iya, yang pastinya orang tua murid di rumah. Orang tuanya ya, Bu, yang berperan. Oke, selanjutnya kira-kira bagaimana sih dengan tindak lanjut dari sesi kita kali ini, Bu? Ya, sepertinya untuk sesi coaching kita hari ini sih cukup ya, Bu Aluri ya. Saya mulai ada gambaran nih apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian jika nanti dalam perjalanan yang saya lakukan itu kurang berhasil atau mungkin ada hambatan lagi, mungkin saya
bisa sharing kembali ke Bang Alur ya. Baik, siap Bulia. Berkabar aja ya Bu, semoga siswa kita ini bisa menjadi ke arah yang lebih baik dan ini juga bisa mencapai agak ada apa rasa tanggung jawab. Kesadaran ini ya. Oke baik Bu Alur, terima kasih. Ya Ibu, selamat beraktivitas kembali. Ya. Paling bawah itu tentang aku ya. Kemarin kan sempat salah kita. Iya, nah ini di sini ya tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Tadi kan yang sesi pertama itu kan aku coachingnya ya. Yang ini Iya, coachingnya Ibu. Aku coachingnya. Balik. Iya, ini berarti kalau misalkan aku nulis nama CGP Bu Alhuri. Iya. Ini berarti ini dari iya jadi Bu nanti punya aku kasih ke Ibu, punya Ibu kasih ke aku gitu kali ya? Iya kan ya? Yang bawahnya doang. Iya. Nah ini mah kita udah kali ya, sesuai kali ya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, udah sesuai ya. Iya. Paling diganti yang koneksi nggak Bu? Usah. Nggak, iya diganti. Sekarang kan lancar. Cuman tadi mungkin agak terlambat yang itu yang Bu Alhuri lagi itu ceritain aja kan. Ini yang dua. Lebih biasa. Nah ini apa yang masih perlu diperbaiki? Apa ya? Searching. Apa lagi? Kan nggak ada sih di itu limbah gitu. Berarti di latihan coaching. Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke Berarti nggak ngajar. Tuhan kan. Enggak, tadi aku ini kan lagi sumatif. Jadi yang pagi pulang jam 10, aku masuk jam setengah 11, pulang jam 2. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
Huri, aku kan nambah kita di sini kita tambahin satu-satu aja. Jadi jawabannya dua-dua. Nanti Bu Arhuri tinggal ini aja di sini, tinggal cut-cutin di sini aja satu-satu gitu. Ya. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Nah, kalau aksi nyata ini tuh kapan sih? Pancasila, Jangan aksi nyata dulu, demonstrasi kontekstual kita harus 3 CDP itu. Kalau luring kita berarti harus datang sekolahnya. Pancasila, Kita Iya, demonstrasi kontekstual. kita coaching begini dengan sesama CGP. Iya. Yang sekelompok kita atau yang boleh ada di sekolah. Nah, kayaknya yang sekelompok kita kalau ada di sekolah mah enak. Kita keliling. Nah, makanya nanti ditanya deh, boleh dari sekolah sendiri nggak itu? Aku lihat modul lele. jadilah generasi Kalau LMS kayaknya sih ke teman di sini Tapi boleh online kali ya? juga boleh. Demonstrasi ya, kontekstual. Lahir tanggal 4. terus torehkan prestasi. Ya sebenarnya bercanda aja deh. Bagaimana pelatih mengajukan pertanyaan? Yang perlu diperbaiki adalah Oh yang ini ya. bagaimana mengajukan pertanyaan? Supervisi seperti itu pasca. Yang dekat sekolah ibu sekolah siapa aja bu teman-teman? Ada temennya yang dari teman kamu juga deh kayaknya. Oh yang sekolah. Yang Hah? ada pada coach atau coachi ini betul tergantung kitanya ya. Yang ada pada kos berarti ya yang nanya ya. Coach bilang. Dan bukalah matamu, Bu Ita ada temennya Pak Ode ya. Pak Ode sekolah apa? raih mimpimu. Tapi kan harusnya sama sekelompok ini ya. Kayaknya. Nah, Oh, aku baca di LMS sih. dari teman-teman yang kita berenam siapa yang dapet? Iya aku Pademangan nggak ada. Ibu pada mangan ya, bukan Iya. dia. Bukan, aku Pademangan nggak ada. Paling dekat Sunter. Ada sama Pak Daru kali ya? Enggak ya? Padaru Sunter, iya, agak dekat sama Padaru. Era kita menanti berseri. Pak Mus 80 ya. 80. Super juga. Ini pada mangan ya kalau jaringan terus. Nah, kamu deket Bu Helmi, Pak Hasbi. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari, singkirkan Sudah harus mempunyai. kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Ini di presentasi lain lagi nggak sih? Itu dari waktu sih masa tinggal 15. Iya kayaknya enggak ya. Di apa? Presentasikan CGP. Kalau dari chatnya Pak Rois, Oh alah. Hai. capek banget. Sudah harus punya gambaran. Jangan lupa lembar refleksi diisi nanti di presentasi. Ya, Kita benar
Bapak nggak percaya banget sih. Nggak percaya lah ibu yang Itu di Google, mbak itu bu, ada di Google. Yang filenya script ada ya? ada. Aku juga dari Kompas Kiana juga ada. Oh ya udah, ambil apa? Aku lagi nambah-nambahin, aku sudah harus mempunyai gambaran. Kamu mah lagi S2 ya? Ya bu ya, ini keren banget. Bu, udah keren banget bu. Ih, keren tahu. Astagfirullahaladzim. Aku kalau tahu lolos CGP aku nggak ngambil kuliah dulu bu. Oh itu dulu ya? CGP. Iya, aku kira nggak lulus di CGP ya. Ya udah aku ngambil lah kuliah. Ternyata kemarin aku UTS 1 bu. Sedangkan kita kan sini PKKS, UTS, Sempat sih. sama recall. Udah kamu pulang duluan. Sudah selesai kata polisi. Enggak apa-apa. Udah. bangun dan